Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Udah mulai ya? Udah dong. Halo guys. Halo. Kami dari Kelompok 3. Saya Ajeng Sujelita. Saya Januar Zatiar Putra. Saya Muhammad Haji Pareji. Saya Bambang Suryanto. Saya Wandi. Saya Sepia Apriliani. Saya Larasati Ahmad. Saya Rinti Deningsi. Di sini kita akan menjelaskan apa itu pelindungan konsumen. Ikuti terus channel kita ya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kita akan membahas terkait etika dan hukum bisnis tentang perlindungan konsumen. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama anggota dari kelompok 3 dan juga kita hadirkan narasumber yang sudah terpercaya mengenai perlindungan konsumen, yaitu Kak Rian. Bisa diceritakan nggak sih latar belakang Mas Rian ini? Saya adalah alumni Universitas Pamulang juga. Saya bekerja di Hakadimsam sudah berjalan 6 tahun. Saya jabatan sekarang udah jadi area manager, berproses ya dari kru juga dulu sampai akhirnya sekarang bisa di posisi ini. Karena mungkin balik lagi karena kita selalu ingin berproses dan selalu ingin belajar. Oke, begitu ya teman-teman. Selanjutnya dari Kak Ajeng ada yang mau disampaikan? Menurut Kak nih, apa sih perlindungan konsumen itu dalam konteks bisnis? Oke, dalam etika bisnis, perlindungan konsumen itu adalah upaya kita untuk memenuhi hak-hak konsumen. Jadi bagaimana hak-hak konsumen dalam bisnis itu bisa disampaikan dan bisa memang konsumen bisa rasakan. Jadi bagaimana upaya kita memenuhi hak-haknya. Mungkin seperti itu ya. Oke, jadi sebagai perusahaan kita juga harus menjamin hak konsumen agar terpenuhi gitu ya, jangan sampai Betul. dia tidak mendapatkan haknya. Betul. Ya. Selanjutnya mungkin dari Kak Januar. Menurut kalian gimana sih tuh Kak perlindungan yang baik gitu untuk bisnis makanan kalian yang di Hakadimsam itu? Ya, perlindungan kita adalah bagaimana kita bisa menjaga. Jadi gimana kita menjaga konsumen itu adalah kita berupaya untuk bisa memaksimalkan kebutuhan. Contoh, kita bisa memberikan rasa aman terhadap produk atau kualitas pelayanan yang kita beri. Lalu kita juga bisa bertanggung jawab ketika memang kita ada masalah dan kita bisa memberikan solusi terhadap masalah yang mungkin datangnya dari konsumen. Oke, baik. Berarti terkait pelindungan konsumen itu benar-benar sangat diperhatikan oleh Hakadimsam khususnya ya. Betul. Oke, selanjutnya mungkin dari Pak Bambang ada yang mau ditanyakan. Apa hak utama konsumen saat membeli makanan termasuk di tempat seperti Hakadimsam? Oke, hak utama sebenarnya hak utama konsumen adalah bagaimana kalau kita sebagai perusahaan pastinya satu hal, yaitu kita bisa menjamin kepuasan konsumen. Hak yang utama konsumen itu kita berikan adalah bagaimana kita memberikan produk yang aman untuk mereka. Apalagi di dunia F&B pasti berurusan dengan produk makanan yang dikonsumsi. Jadi kita memberikan rasa aman untuk mereka untuk dikonsumsi, lalu kita bisa menjamin kenyamanan mereka dengan kita memberikan pelayanan yang baik. Dan terakhir kita juga bisa memberikan solusi atas masalah-masalah mereka. Contoh, kalau mereka datang ke kita terus ngeluh, "Mas, kok pelayannya judes, cuek," konsumen berhak untuk komplain. Sehingga kita juga berhak untuk memberikan solusi yang mungkin kompensasi, entah mungkin kita kasih complimentary ataupun kita bisa terakhir free bill mungkin ya. Di selanjutnya mungkin dari Kak Devi ada yang mau ditanyakan. Oh ya Kak, apa saja sih kewajiban konsumen menurut hukum bisnis agar transaksi berjalan adil? Konsumennya itu balik lagi sama yang pertama kayak tadi, konsumen berhak mendapatkan hak-haknya. Salah satunya
kita bisa memberikan keamanan dalam produk, lalu rasa tanggung jawab, artinya kita bertanggung jawab atas masalah-masalah mereka yang mungkin datangnya baik secara benar ataupun tidak. Kadang kan customer itu ada komplain real atau enggak ya. Ada yang dibuat-buat, ada yang memang betul terjadi, tapi tetap kita profesional. Kita akan selalu memberikan solusi yang sama. Jadi hak-hak mereka itu kita selalu mengutamakan gitu. Balik lagi tadi kepuasan number one, artinya apa yang menjadi kepuasan customer akan kita lakukan secara profesional. Menurut kalian, apa tanggung jawab pelaku usaha makanan terhadap pelanggan dari segi hukum dan etika? Kita sebenarnya dari semua pertanyaan mirip-mirip semua nih. Tanggung jawab perusahaan itu tetap kita selalu memberikan jaminan kepada mereka. Balik lagi tadi kepuasan nomor one, artinya kepuasan mereka itu meliputi pertama produk yang baik, atau artinya kualitas produk yang prima, yang baik, yang bisa mereka konsumsi, baik dari kesehatan dan keamanan, higienitas kita perhatiin, lalu pelayanan yang maksimal. Ya, apalagi HK tuh sebenarnya ada 3 fokusnya, ada excellent food, excellent service, dan excellent environment. Makanan, pelayanan, dan tempat. Jadi HK-nya itu kita penuhi banget. Jadi 3 fokus ini emang merujuk pada kepuasan konsumen. Jadi kewajiban sebagai pelaku usaha sudah dipikirkan matang-matang oleh HK Dimsum, sehingga konsumen yang datang pun dia merasa percaya. Betul. Apalagi gini ya, ada tambahan sedikit. Kita itu banyak banget sertifikat, salah satunya halal, yang kedua sertifikat higienitas, sanitasi, hygiene dan sanitasi. Artinya ketika kita sudah mendapatkan sertifikat itu, kita sudah melakukan prosedur-prosedur yang udah berjalan lah di HK. Ya, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Kak Laras nih untuk kalian. Oh iya Kak, kalau boleh tahu biasanya di restoran itu apa sih yang sering terjadi masalah produknya? Oke, masalah pada produk ya nggak lepas ya, mungkin teman-teman juga pasti bisa pernah ngerasain produk-produk yang pertama mungkin rasanya nggak konsisten, ya mungkin pernah terjadi. Yang kedua yang overcook, ya kok agak gosong sih, kok agak keras sih, dan segala macam lainnya, itu mungkin jadi masalah-masalah yang mungkin sering terjadi di usaha sektor industri F&B ya. Oke, jadi masalahnya sudah beragam ya. Kadang ketika masalah datang berarti dari pihak HK sudah melakukan evaluasi dan juga mungkin proses damai ataupun komplementari gitu ya. Betul. Dari HK Dimsum. Selanjutnya mungkin dari Kak Aji ada yang mau ditanyakan? Jika ada keluhan di HK Dimsum tuh gimana sih proses menanganinya? Oke, sebenarnya kalau proses menangani customer yang komplain itu kita ada SOP-nya yang jelas. Kita mendengarkan dengan baik dulu keluhannya. Setelah mendengarkan, udah pasti kita harus mengganti produk. Ada step-stepnya juga, ada prosedurnya untuk mengganti produk yang dikomplain dengan produk yang baru. Lalu kita meminta maaf, udah pasti ya, nggak mungkin kita nggak minta maaf. Lalu tahapannya terakhir mungkin kita akan mengganti produk dengan yang baru. Dan mungkin sampai yang terburuknya kita akan, kalaupun komplainnya besar, kita akan ganti bill-nya semua, jadi bisa free bill gitu. Berarti sangat bertanggung jawab ya terhadap komplain yang diterima. Baik. Betul. Kemudian dari Kak Ajeng. Biasanya setelah dilakukannya penanganan komplain, respon apa dari konsumen itu bagaimana ya Kak? Masalah respon itu bervariatif banget ya. Baik lagi karakter customer kan banyak banget. Ada yang memang legowo, habis itu say thank you. Ada yang memang ngasih judes karena mungkin ya karakternya susah memaafkan gitu ya. Jadi sangat bertanggung jawab, segala aspeknya diperhatikan. Oke, terima kasih. Mungkin dari terakhir pertanyaan dari Devi yang disampaikan. Apa pesan penting dari kalian sebagai area manager, dan jika dilihat dari sisi konsumen, sebaiknya bagaimana sikap yang harus diambil? Mungkin untuk konsumen ya berharap para konsumen juga bisa bijak dalam setiap kegiatannya, dan semoga mereka juga paham atas hak-haknya. Baik, terima kasih kalian untuk hari ini, penjelasannya sangat informatif sekali, dan kita semakin tahu nih mengenai hak-hak konsumen dan juga kewajiban sebagai pelaku usaha harus bagaimana. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Behind the Scene.